Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Kumaha Bapak Ibu sadayana, damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Sukabumi mewakili Bapak Bupati. Kalau Tuhan pergi ke kali, jangan lupa bawa belati. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Saya di Sukabumi ini pagi-pagi ini sudah terkesan. Tadi saya disambut di kantor Kementerian Haji, diberikan cenderamata samurai pendek. Ternyata sampai kemari pantunnya juga pendek, tapi maknanya dalam, insya Allah. Menunjukkan bahwa kita semua kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini cerah semuanya. Ini wajah-wajah ASN Kementerian Agama yang bahagia, insya Allah. Orang-orang yang tidak punya masalah hidup dan gak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang, hutangnya lunas. Oh, banyak juga kita. Sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kementerian Haji, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Danyon, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ASN ada dua orang, yang satu S1, S2, S3 tapi tidak ASN. Yang satu biasa saja tapi ASN, meminang anak gadis ibu. Yang diterima yang S3 atau yang ASN? Yang diterima itu yang ASN. Kenapa yang berbahagialah diterima? Karena dalam hidup ini ada 4 yang mengalir sesudah kematian. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh, yang keempat ASN. Ini Ustaz Somad menambah hadis ini, hadis riwayat Muslim. Saya nggak nambah. Kenapa yang keempat itu tetap mengalir? Karena ada pensiun. Semua orang ingin masa depan cerah, jelas. Betul Bu? Jadi yang sudah lulus ASN alhamdulillah. Yang belum lulus insya Allah. Saya pulang dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko tahun 2008. Datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Provinsi Riau bawa map. Di map saya ditulis 62. Mapnya warna biru, ditulis 62 di lingkar. Lalu saya tanya, Pak, ini maksudnya 62 ini apa? Kamu orang yang ke-62 yang akan ikut tes CPNS penyuluh agama Islam.
Nama saya itu yang ke-62. Terus saya tanya, yang lulus berapa orang? 1. Di hari yang sama tes PNS ASN, penyuluh, yang penyuluh mohon maaf, hadir? Bapak-bapak penyuluh, kalian adalah cita-cita saya tahun 2000. Orang yang tidak mensyukuri ASN, dia menganggap ASN ini biasa-biasa aja. Bahkan dia menganggap apa ini ASN, berangkat pagi, pulang petang, cek log, tugas, absen, laporan, membosankan. Tapi bagi orang yang ikut tes nggak lulus-lulus, sampai 16 kali ikut tes ASN nggak lulus-lulus, akhirnya jadi dukun. Namanya almarhum Ki Joko Bodo. Coba tulis, Ki Joko Bodo ikut tes PNS 16 kali, keluar judul. Bagi orang yang sudah menikah, punya istri, menurut dia istri dia itu biasa-biasa saja. Tapi bagi jombloan sejati, maka itu adalah bidadari yang dinanti-nanti. Bagi seorang perempuan, suaminya itu adalah suami yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin dia katakan ini suami 4L, lu lagi, lu lagi. Tapi bagi perempuan yang sudah lama menantikan pangeran belum juga turun, maka suami itu adalah sesuatu impian yang luar biasa. Betul Bu? Itu ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi saya mau menyampaikan bahwa ASN Kementerian Agama adalah cita-cita setiap orang. Bagi yang sudah dapat, syukuri nikmat ASN ini. Walaupun yang hadir ini tidak semuanya ASN, tapi insya Allah kita menghormati, memuliakan, karena ASN ujung tombak, terutama Kementerian Agama yang berhadapan dengan masyarakat. Mudah-mudahan amanah, jujur, berintegritas. ASN Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, bahasa Arabnya Hubbud Dunia. Ustaz Somad, kenapa Ustaz terjemahkan Sukabumi ini Hubbud Dunia? Bukankah itu penyakit akhir zaman? Kita ini berdoa kepada Allah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini tidak penting, dunia ini penting atau tidak penting? Bagaimana kita bisa hasanah di akhirat kalau dunianya morat marit? Betul? Maka doa kita yang diajarkan Nabi, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Untuk akhirat silakan cari, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia jangan lupa. Jadi kalau ada pegawai ASN nggak masuk kantor, pagi terlambat, pulangnya cepat, nggak disiplin, pasti tanya, kenapa kamu nggak masuk kantor? Dunia nggak ada apa-apa. Dunia hanya melalaikan. Kalau memang serius mau meninggalkan dunia, resign dari ASN. Betul? Jangan tetap di ASN, sibuk ngurus yang di luar, tapi meninggalkan kewajiban. Namanya makan gaji buta. Maka kalau sudah komitmen, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana komitmen kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, berkomitmen bahwa saya adalah ASN Kementerian Agama, maka insya Allah dunianya dapat, gaji dari negaranya dapat, APBN, dan di akhirat juga mendapatkan pahala insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Kira-kira nanti di akhirat itu yang lebih dulu masuk surga itu dari Pemda atau dari Kemenak? Pemda itu. Mohon maaf Pak Sekda, saya nanya begitu mau dengar jawaban, saya dengar jawabannya dari bawah katanya Kemenak lebih dulu masuk surga. Bisa berpasak data dua. Kenapa Kemenak begitu? Karena Pemda kan tertulis ikhlas beramal. Tapi orang ikhlas tidak mau mementingkan dirinya. Maka nanti begitu orang Kemenak ini disuruh masuk surga, mereka persilahkan Pak Sekda dulu. Begitulah orang beriman ini saling berlomba untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. ASN Kemenak Kabupaten Sukabumi mengaji. Kapan kita menjadi jahil, bodoh? Ketika kita sudah merasa diri kita alim. Di sana itulah kita jahil. Maka jangan pernah berhenti ngaji. Saya datang kemari bukan menjadi orang alim berilmu, tidak. Saya justru mengambil pelajaran-pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin. Saya memang diundang ke Kementerian Agama Sukabumi ini untuk memberikan tausiah, tapi justru saya mengambil pelajaran bagaimana Kementerian Agama, Kementerian Haji, Bapak Sekda memuliakan tamu. Tadi saya begitu datang sampai disambut di kantor, saya lihat ada baleho, tapi orangnya nggak ada. Saya dalam hati, loh ini kok jamaahnya nggak ada? Ternyata acaranya bukan di sana, acaranya di sini ternyata. Di sana itu hanya menyambut dan memuliakan tamu. Begitu orang Sukabumi memuliakan tamu. Kalau di tempat lain, begitu acara langsung duduk, langsung sambutan, langsung tausiah. Kalau di Kemenak Sukabumi tidak, disambut dulu. Ada rebus ubi, ada rebus jagung, ada rebus pisang, ada rebus, pokoknya rebus semua. Kenapa dikasih rebus? Supaya jangan kena minyak kolesterol. Dikasih teh manis, saya cicipi tehnya pahit. Kenapa di Jawa Barat itu kalau dikasih teh nggak pakai gula? Karena orangnya sudah manis. Makanya jangan sering-sering melihat mereka, nanti bisa kena diabetes. Ada makanan yang banyak, tapi nggak sempat dimakan karena sibuk foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, sudah foto cepat diupload. Selesai kami bersilaturahim tadi, baru dibawa kemari. Ustaz Somad, acaranya nanti di sana Pak Ustaz. Masya Allah, gedungnya megah luar biasa. Saya di mana-mana kalau tausiah itu selalu berkeringat kepanasan. Tapi di gedung ini dingin. Kenapa? Karena AC, angin cepat. Jendelanya terbuka. Dikawal. Saya di mana-mana khawatir diserbu oleh jamaah. Tapi di ASN Kemenak Sukabumi ini perjalanan saya aman nyaman, dikawal oleh adik-adik pramuka. Masya Allah. Ini adik-adik pramuka ini calon pemimpin masa depan. Amin. Kalau kami ini masa lalu. Masa lalu itu bahasa Arabnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabniun alal fathi. Dia tidak akan pernah berubah sampai mati. Kalau sudah doroba tidak akan mungkin berubah menjadi dorobi. Selamanya doroba mabniun alal fathi. Tapi kalian adalah fi'il mudhari, sekarang dan masa depan. Insya Allah. Wujudkan
ASN Kementerian Agama yang pertama adalah berakhlak. Selama ini saya tahunya berakhlak, dia berakhlak. Ternyata berakhlak itu ada maknanya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Begitu siap menjadi ASN Kemenak, berarti melayani masyarakat. Makanya kalau ada ASN Kemenak tidak melayani masyarakat, berarti dia pindah ke kantor lain. Dikasih tisu supaya jangan sampai direkam pakai kamera mulutnya bebuih, sampai di komen di YouTube lap dulu buihnya. Itulah hebatnya Kementerian Agama memperhatikan semuanya, sampai buih di mulut pun diperhatikan. Kenapa? Karena memang dia pelayanan. Sekarang sudah dipindah, ada namanya Kementerian Haji yang dulu di bawah Kementerian Agama. Supaya apa? Supaya lebih fokus melayani jamaah haji. Jadi menjadi ASN itu bukan minta dilayani, bukan minta dihormati, tapi dia menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau sampai orang datang ke kantor ngantrinya lama, ini Ustaz ngomong di kantor ngantrinya lama ini ada jamaah yang ngadu pengalaman pribadi. Saya datang ke kantor ngantrinya lama betul, tapi bukan kantor Kemenak. Pas sudah dekat di konter saya intip, kenapa pegawai ini lama sekali melayani saya? Saya intip dari balik, rupanya dia main game, menembak musuh yang gak mati-mati. Dia digaji dari uang pajak masyarakat, tapi menyia-nyiakan masyarakat, maka minta maafnya, minta ampunnya di akhirat. Kalau dia pegawai Kabupaten Sukabumi, masyarakat Sukabumi penduduknya 2,9 juta orang. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Kalau dia pegawai ASN nasional, berarti dia mesti minta ampun di akhirat kepada 280 juta penduduk Indonesia. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena riba, bukan karena nyolong, bukan karena mencuri, bukan karena selingkuh, tapi karena apa? Karena menzolimi orang lain. Ya yaumul qiyamati bi sholatin, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi ternyata zolama hazan, dia sudah menzolimi orang lain. Untungnya yang saya ceritakan ini kejadiannya bukan di ASN Kemenak, tapi di kementerian lain. Kementerian apa Pak Ustaz? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Insya Allah ASN Kemenak ini orangnya memang begitu dia lulus, begitu dia dapat SK CPNS, dia memang betul-betul sudah niatnya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, melayani masyarakat. ASN Kemenak yang melayani masyarakat pahalanya dua. Yang pertama, pahala sebagai seorang muslim. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Maka insya Allah diberikan Allah kebaikan dunia dan di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ngomong begini ini, ngomongin ASN ini, saya pernah jadi ASN Bu Bapak. Saya PNS tahun 2008, keluar dari PNS 2019. Saya bukan dipecat, bukan dikeluarkan, memang minta mundur sendiri. Kenapa Ustaz mundur dari ASN?
nanti kita bicarakan empat mata. Terus selama Ustadz menjadi pegawai itu, saya melayani mahasiswa. Saya kebetulan ASN dosen, jadi saya masuk 12 SKS. Saya melayani mahasiswa, mengajar mereka. Mata kuliah saya mata kuliah hadis. Saya menjadi pelayan mahasiswa. Saya datang jam 8 dan saya keluar kelas jam 9.40. Jam 8 saya datang, mahasiswanya belum ada yang datang. Lama-lama saya sendiri yang datang terlambat. Karena kalau saya datang begini terus, mahasiswanya lambat datang, ya tentu nanti ditambah di jam ujung. Kenapa? Karena kita bukan minta dilayani, tapi melayani sesuai dengan kantor masing-masing. Kalau Bapak di kantor Kementerian Agama, di kantor Kementerian Haji, tentu saja pemerintah kabupaten, Bapak Sekda beserta jajarannya, Bapak TNI juga beserta jajaran, maka insya Allah pertemuan kita ini tidak hanya Kementerian Agama, penyelenggaranya Kementerian Agama, tapi semua yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sekalipun, semuanya adalah dipilih oleh rakyat untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala pelayanan, insya Allah. Amin. Akuntabel. Akun itu dari bahasa Inggris, account, hitung. Akuntabel bisa dihitung, bisa terukur. Pernahkah kita mengukur berapa masyarakat Sukabumi? 2.900.000 orang. Berapa muslimnya? Berapa yang bisa baca Quran? Berapa yang belum bisa baca Quran? Berapa yang sudah sholat ke masjid? Berapa masjidnya? Berapa khotibnya? Berapa guru ngajinya? Akuntabel, mesti terukur. Nah, kita bisa main ukur-ukur pakai feeling, tak bisa. Dia mesti pakai lembaga survei. Nah, jadi ke depan supaya terukur semuanya. Kemarin Ustaz Somad ceramah di depan berapa orang? Saya ceramah ya kira-kira, nggak bisa pakai kira-kira. Ini kalau dihitung ini sekitar 5.000. Loh, kok banyak sekali? Dihitung sama malaikat kiroman katibin sama jin kibritnya sekalian. Jadi akuntabel, terukur. Kebetulan saya pernah ikut beberapa kali menyertai calon-calon kepala daerah. Ternyata orang-orang politik ini terukur, Bapak Ibu, karena mereka pakai lembaga survei Indonesia. Kalau dengan calon ini berapa persen kemenangan, kalau dengan ini berapa. Lalu kemudian saya pun juga saya lihat di situ, Ustadz Abdul Somad itu pengaruhnya berapa persen. Oh, ternyata ada perhitungan yang jelas. Gak bisa kita main tebak-tebak buah manggis, gak bisa kita main ngawang-ngawang, ngawur, gak bisa. Maka mesti melibatkan orang yang bisa menghitung dengan baik. Penyuluh agama Islam, berapa kantor yang dimasuki, berapa kantor dinas, berapa orang yang mengerti ajaran Islam, apa standar yang dipakai. Nah, makanya pentingnya akuntabel. Mudah-mudahan ke depan semuanya terukur dengan baik, insya Allah. Amin. Saya husnuzon, apalagi tadi di depan kita saya disampaikan di VCD Ustaz Abdul Somad, ini adalah ibu-ibu guru kita yang mengajar di RA Rawdatul Atfal. Saya Bu pernah ceramah diundang, saya pede datang ceramah. Ternyata yang mau diceramahi bukan wali murid, tapi yang diceramahi adalah anak-anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Ustadz Abdul Somad. Satu pun anak TK juga ada yang peduli. Saya sudah berusaha untuk menjaga wibawa saya.
Assalamualaikum, lengkap dengan mukadimahnya. Mereka tetap cekikikan. Ini kalau saya teruskan tausiah ini makin hilang harga diri saya. Akhirnya saya dapat ilham. Ini anak-anak ini pasti ada pawangnya. Akhirnya saya mohon Ibu Kepala RA bisa bantu saya. Datang Ibu Kepala RA-nya naik ke atas. Anak-anak, tepuk anak soleh. Begitu tepuk anak soleh, semuanya tenang, diam. Disitulah saya kehilangan harga diri. Ternyata saya nggak ada apa-apanya, ada pawang buaya. Dalam hati saya kalau tahu begitu, saya tepuk sendiri dan tapi tangannya boleh sama, tepuknya boleh sama, tapi jiwanya beda. Jangan katakan pisau silet itu tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Jangan katakan kampak itu tumpul karena tidak bisa memotong kumis, karena sudah ada kaplingannya masing-masing. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya guru RA. Pasti semangat terus.